Alhamdulillah, sahabat Kemenak, kita sudah masuk ke segmen kedua dan kita lanjut ya Bapak. Boleh, ya, monggo. Yai, untuk pertanyaan berikutnya, selain tadi kita harus ada niat dan kesehatan yang paling penting, nah kita perlu ada amaliyah atau apa Pak? Persiapan amaliyah seperti apa yang sebelum kita berangkat haji dan umrah? Iya, tentu karena kita ingin memenuhi panggilannya ya. Dan ke Baitullah itu di tanah haram, di tanah suci. Nah, tentu kita juga harus menyiapkan secara fisik, mental, ya, spiritual kita untuk menuju ke sana. Ya bayangkan saja kita mau sowan ke yang maha segalanya. Lha awake dhewe arep sowan karo Pak Lurah, sowan karo Pak Camat, sowan karo Bupati aja persiapannya kan luar biasa. Jadi enggak hanya mental sebenarnya, tetapi ini sowan yang maha kuasa, yang menciptakan alam semesta. Maka ya persiapan secara spiritual tadi yang memang harus betul-betul juga kita siapkan. Ya, menuju ke sana apa ya? Tentu amaliyah-amaliyah yang membuat kita agar supaya nanti kita betul-betul siap ketika kita dipanggil di tanah suci. Nah, membiasakan tentu dengan syariat agama kita, ya agama Islam, membiasakan sholat berjamaah, kemudian ya intinya menjalankan syariat agama. Jadi tentu ini agar kita tidak gagap nanti ketika kita di tanah suci, ketika kita di tanah haram. Ya. Jadi rukun Islam itu ya harus dijalankan. Makanya ini kan haji ini rukun Islam kelima ya. Kelima. Teorinya orang yang haji itu ya sholatnya sudah bagus, zakatnya juga sudah bagus, infak sedekahnya juga sudah bagus begitu. Kemudian puasanya Ramadan setiap tahun pasti, nggak boleh enggak ini. Kemudian juga ditambah dengan puasa-puasa sunatnya mungkin Senin Kamis atau puasa Daud atau puasa-puasa sunatnya yang lain. Ini jadi betul-betul bahwa secara mental kita sudah harus disiapkan ini. Jadi kita mau sowan, ya, makanya ketika kita mau berangkat haji itu seolah-olah kita kayak non sewu ya, kayak diberangkatkan, kayak memberangkatkan orang mati itu kan, dipamitkan dan lain sebagainya. Ya, itu karena kita mau Pak, kita mau menghadap Allah, memenuhi panggilannya di tanah suci. Nah, maka ya sholatnya kita juga harus rutin, nggak boleh bolong-bolong. Tentu ya, sholat wajib dan sholat-sholat sunat yang lain. Jadi rukun Islam yang kelima ini bukan kebetulan, memang sudah di setting sedemikian rupa, ditakdirkan sedemikian rupa bahwa rukun Islam yang pungkasan. Jadi orang haji itu ya sudah sholat, sudah zakat, sudah biasa, enteng zakat, enteng sedekah, enteng infak, kemudian puasa sudah, baru haji. Ini akan sempurna. Tapi kalau orang belum sholat, sholatnya masih jelong-jeling, nah, kadang sholat, kadang enggak, kemudian zakat, infak, sedekah juga enggak pernah. Paling seminggu pisan nek pas Jumatan misalnya. Jumatan pun hanya 2.000, aduh. Ini kasihan kan kotak masjid itu, apalagi sekarang ada kotak infak masjid itu yang dikasih gelindingan. Wah, yo gampang le nyuruh wae to. Justru kudune sing infak masjid iki sing abot. Jadi biar malah kayak gelindingan. Nah itu, jadi orang yang sudah enteng zakat. Jadi begini, Islam itu betul-betul sudah men-setting ini, merencanakan ini dengan baik ya. Jadi misalnya perintah sholat itu pun di Quran itu hampir banyak di ayat itu diikuti oleh perintah zakat. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Jadi orang yang sholatnya sempurna, maka dia akan pasti akan diikuti dengan kepedulian sosial. Jadi hablum minallahnya sholat, hablum minan nasnya dengan zakat, infak, sedekah ini. Ya, maka orang yang mau haji ya ini sudah harus sempurna. Harapannya seperti itu, bukan kemudian nggak boleh, tetapi memang kalau kita mau meraih kemabruran haji, ini semuanya sudah harus kita laksanakan. Ini harus sudah paripurna ini. Sholat kita sudah harus paripurna. Zakat, infak, sedekah kita juga sudah harus paripurna. Puasa kita juga seperti itu. Haji baru haji. Lah ini kemudian nanti akan betul-betul terjadi kesempurnaan dalam beribadah.
Tetapi kalau sebaliknya kita nggak pernah sholat, apalagi infak sedekah zakat nggak pernah, zakat ngetini menggur zakat fitrah, pendak tahun pisan. Padahal zakat itu ada zakat fitrah, ada zakat mal. Zakat Ya. mal. Nah, zakat fitrah ya kita enteng, kita itu hanya 2,5 kilogram. Tapi untuk zakat mal masih berat. Rata-rata ya ora kabeh, tapi rata-rata seperti itu. Puasa Ramadan ya nggur kendang tok. Awal dan akhir misalnya. Dan lain-lain. Maka kemudian kalau kita mau meraih kesempurnaan haji ya agak berat. Gitu loh. Jadi memang harus bertahap ya, bertahap. Rukun Islam ini bertahap. Jadi syahadat, kemudian sholat, zakat, puasa, baru haji. Gitu. Ini insya Allah ini yang nanti akan bisa meraih kesempurnaan dalam beribadah. Sekali lagi, kalau ini yang awal-awal ini belum sempurna ya nanti hajinya juga kurang sempurna. Meskipun boleh ya, orang nggak sholat misalnya, orang nggak pernah zakat, nggak pernah puasa, haji boleh nggak boleh. Cuman kan kemudian akan kontraproduktif dengan tujuan kita berhaji. Apa tujuan kita mau haji? Kalau kita nggak pernah sholat, kalau kita nggak pernah zakat, infak, sedekah, kalau kita nggak pernah puasa, ngapain? Gitu loh. Nah, haji itu kesempurnaan dalam beribadah, kesempurnaan dalam kehidupan kita. Maka orang yang mau haji betul-betul harus diupayakan syariat Islam yang yang sebelum haji ini disempurnakan dulu. Nah, oleh karenanya monggo para calon jamaah haji kita yang sudah punya antrian maupun yang belum ya, tolong betul disempurnakan sholat kita. Sholat harus betul-betul dilaksanakan 5 waktu, apalagi kalau orang yang sudah santri lawas itu sholat wajib itu enggak hanya 5, 7 opo yang 5 itu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tambah tahajud dan duha. Itu paling tidak itu santri lawas. Tapi nek santri anyaran kadang 5 ya bolong. Santri anyaran itu. Nah, itu harus paripurna itu. Sholat itu harus paripurna. Karena apa? Kalau kita nanti mau haji itu di sana, di tanah suci, dunia itu nggak ada apa-apanya. Jadi seluruh fasilitas dunia, seluruh embel-embel dunia itu kita tinggalkan betul ketika kita berhaji di tanah suci selama 40 hari itu. Jadi ya pekerjaan kita dalam hidupnya, kegiatan kita ya hanya jamaah sholat di masjid lah. Di Makkah ya jamaah sholat di Masjidil Haram, di Madinah juga jamaah sholat di Masjid Nabawi, dan semua mungkin ziarah tambah. Iya, ziarah. Jadi nggak ada urusan dunia itu, nggak ada. Jadi kita itu merasakan sungguh kayak neng swarga ya. Jadi begitu nyamannya hidup kita ketika haji itu, karena urusan dunia itu betul-betul kita tinggalkan betul. Jadi di sana pure akhirat. Kita hanya sholat di sana, sholat di Masjidil Haram, sholat di Masjid Nabawi, dan juga di masjid-masjid yang lain. Maka persiapan secara syariat kita yaitu sempurnakan sholat kita, sempurnakan zakat, infak, sedekah kita, sempurnakan puasa kita. Kalau itu sudah sempurna, kemudian kita pada waktunya dipanggil untuk ke tanah suci, berangkat haji, menunaikan ibadah haji, maka akan sempurna. Jadi kita sudah tidak akan menyesuaikan lagi dengan situasi dan kondisi yang di sana itu, ya itu melaksanakan segala perintah-perintah Allah ketika di tanah suci. Tetapi kalau sekali lagi kalau kita belum sempurna ya terkadang ada beberapa jamaah haji kita yang di sana itu agak kurang gaul tadi. Kalau saya mengatakan kurang gaul apa? Ya justru di sana itu banyak main-main. Selfie lah, apalah gitu. Jadi seolah-olah dibuat main-main haji ini. Padahal itu kesempatan yang langka. Tidak semua orang, tidak semua hamba Allah dipanggil ke tanah suci. Bayangkan. Jadi ketika kita dipanggil haji itu betul-betul menjadi tamu yang istimewa. Dan yang mengundang siapa? Allah. Nek ora diundang genduren, ora diundang kondangan, ora masalah. Ya kan? Iya, Pak. Nggak masalah. Tetapi ini yang mengundang Allah, dan ini orang istimewa. Nggak semua orang diundang seperti itu.
Maka ketika kita betul-betul sudah membulatkan niat, membulatkan tekad ingin haji, ingin pergi haji, sudah mendaftar haji, kemudian nanti berangkat haji, maka harus betul-betul dipersiapkan. Secara mental spiritual kita harus disiapkan betul, mulai dari tanah air ini. Nah, sehingga ketika kita betul-betul nanti dipanggil di sana menjadi tamu Allah, maka kita akan ya enak saja menyesuaikan dengan situasi dan kondisi di tanah suci, baik di Mekah maupun di Madinah. Nah, oleh karenanya monggo para jamaah haji kita agar tidak menganggap remeh ya haji ini, karena haji ini betul-betul panggilan Allah ke tanah suci yang ini tidak semua orang ditakdirkan ya. Jadi banyak orang yang mungkin secara materi pas-pasan tetapi dipanggil ke sana. Sebaliknya orang yang punya materi berlebih tapi tidak dipanggil. Secara materi dia mampu, secara materi dia sangat-sangat memenuhi syarat, tapi karena tidak dipanggil maka tidak berangkat. Tapi sebaliknya orang yang hidupnya pas-pasan gitu, karena betul-betul sudah membulatkan tekad, kemudian mampu mendaftar haji, inilah orang-orang yang memang dipilih Allah untuk sowan langsung ke Baitullah, ke Makkah dan ke Madinah, dua tanah suci ini, untuk betul-betul memenuhi panggilan Allah untuk beribadah di sana. Nah, maka harus betul-betul ini juga dipersiapkan. Masya Allah, itu tadi ya persiapan yang harus kita betul-betul persiapkan untuk berangkat ke tanah suci. Baik, kita lanjut nanti setelah ini Pak, setelah iklan.